Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 99. Di lantai, pria berusia 40-an tiba-tiba bangkit dengan marah. Dia memelototi Fang Qiu dengan ganas dan berteriak dengan marah, "Bagaimana saya mengganggu Anda bahwa Anda melemparkan saya tendangan tanpa sepatah kata pun? Alasankan dirimu sendiri atau aku akan memukulmu dengan keras sampai ibumu sendiri tidak bisa mengenalimu." Pemilik dan dokter pengobatan Tiongkok tua bergegas maju untuk menjadi penengah. Setelah sekilas menatap mata Fang Qiu, mereka merasa takut. Siapa yang bisa menebaknya? Seorang pria muda yang lalu tiba-tiba menjadi liar dan melakukan hubungan fisik dengan orang asing. Ada kemungkinan lain bagi pemilik dan dokter pengobatan Tiongkok kuno. Fang Qiu sangat marah pada mereka karena tidak membeli tanaman yang dia maksudkan untuk menghancurkan toko mereka. Pada waktu itu, Fang Qiu menatap pria parubaya yang marah itu dengan tenang dan bertanya, "Apakah pinggangku masih sakit?" "Apa?" Pria parubaya itu tidak mengerti. Diingatkan oleh Fang Qiu, dia ingat pinggangnya yang sakit. Pria parubaya itu menyentuh pinggangnya dan kemarahan di wajahnya langsung lenyap, digantikan oleh kegembiraan. "Kenapa tidak sakit lagi?" Terkejut, pria parubaya itu memandang Fang Qiu, bingung. Di sebelah mereka, pemilik dan dokter pengobatan Tiongkok tua itu juga bingung. Bukankah dia menciptakan gangguan? Bagaimana itu bisa kembali ke nyeri pinggangnya? Apa yang sedang terjadi? Tanya dokter pengobatan Tiongkok kuno. Satu tendangan dan rasa sakitnya hilang. Pemilik tidak dapat memahami ini. Di sana, melihat pria parubaya itu, Fang Qiu menjawab sambil tersenyum, "Pinggang Anda memiliki tulang yang terkilir. Tendangan itu untuk mengatur tulang bagi Anda. Sekarang tulang sudah diatur. Tentu saja pinggang Anda tidak sakit lagi." Mendengar itu, wajah ketiga orang itu segera berubah. Dengan kegembiraan ekstrim. Satu tendangan dan tulang terkilir dipasang. "Bagaimana kamu tahu tulang pinggangnya terlepas?" Tanya dokter pengobatan Tiongkok yang lama dengan tergesa-gesa. "Ya, bagaimana kamu tahu tulang pinggangku terkilir? Anda bahkan tidak menyentuh saya dan Anda tahu saya syarat." Pria parubaya itu tidak bisa mempercayainya. Pemiliknya tidak berbicara. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah ini seorang ahli? Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendiagnosis pasien dengan cepat dan menyembuhkannya dengan akurat? "Kamu tidak perlu tahu bagaimana aku tahu. Semuanya baik asalkan hasilnya positif dan pinggang Anda tidak sakit lagi," kata Fang Qiu, menggelengkan kepalanya. "Betul sekali." Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Fang Qiu dengan berani, "Adikku, aku salah paham sebelumnya. Maaf. Saya minta maaf. Terima kasih sudah menyembuhkanku. Masalah pinggang ini sangat mengganggu saya sejak lama dan saya tidak dapat menemukan cara untuk mengobatinya. Saya merasa senang setelah tendangan Anda." "Tidak ada apa-apa." Fang Qiu mengangguk. Pria parubaya memutar matanya dan tertawa, "Bagaimana kalau kamu melihat saya untuk penyakit lain dan memberi saya tendangan lagi?" Fang Qiu terdiam. Begitu pula pemilik dan dokter pengobatan Tiongkok kuno. "Seseorang di dunia ini akan meminta tendangan. Kamu tidak menderita penyakit lain. Saya akan pergi." Fang Qiu sudah siap untuk pergi. Tetapi pada saat itu, "Adik, tunggu sebentar." Setelah tetap diam selama ini, pemilik tiba-tiba berlari ke depan untuk memblokir cuti Fang Qiu dan menyeretnya untuk duduk di samping meja teh lebih jauh di dalam toko obat. Dia menuangkan secangkir teh Fang Qiu dengan sopan dan bertanya sambil tersenyum, "Adik, di mana Anda belajar itu?" Fang Qiu mengerutkan kening. Sepertinya pemilik ingin belajar lebih banyak tentangnya. "Dari orang-orang." Dia menjawab, "Kamu adalah magang pengobatan Tiongkok. Siapa tuanmu?" Si pemilik bertanya dengan cermat. "Aku minta maaf tapi aku kehabisan waktu. Saya harus pergi ke toko obat berikutnya untuk menjual tanaman saya." Fang Qiu menggelengkan kepalanya dan bangkit untuk pergi. "Jangan." Pemilik menghentikan Fang Qiu lagi dan berkata, "Bagaimana kalau kamu tunjukkan tanamanmu lagi?" Saat ini, sikap pemilik terhadap Fang Qiu berubah sepenuhnya. Fang Qiu tertegun. Karena kepindahannya sebelumnya terlalu mengejutkan. Sebagai pemilik sebuah toko obat Cina, dia bisa mengatakan bahwa Fang Qiu harus menjadi master berdasarkan satu langkah itu. Untuk toko 100 tahun seperti ini, mengenal seorang master akan sangat berarti. Selain, karena dia adalah seorang master, tanamannya pasti asli. Bahkan, karena pria dengan sakit pinggang itu biasa di sini untuk plester, pemiliknya mengenalnya dan tahu itu bukan perangkap yang diatur oleh Fang Qiu dan dia. Ini cukup untuk membuktikan bahwa dia memiliki beberapa keterampilan nyata. Begitu, asal-usul bahan obatnya akan diragukan. "Periksa tanaman lagi."
Fang Qiu mengangkat alisnya dan ragu-ragu sebelum membuka ranselnya dan mengeluarkan 3 ganoderma liar dan 1 ginseng liar. Iya nih. Mari kita lihat lebih dekat. Pemiliknya mengangguk. Dia memberi isyarat kepada Fang Qiu untuk meletakkannya di atas meja teh. Kemudian dia memanggil dokter pengobatan Tiongkok kuno. Keduanya memeriksa lagi dengan cermat. Sementara itu, adik, merokoklah. Pria parubaya itu datang dan memberikan sebatang rokok pada Fang Qiu. Aku tidak merokok. Fang Qiu menggelengkan kepalanya. Terima kasih. Apakah pinggangku benar-benar sembuh? Apakah rasa sakitnya akan kembali? Pria parubaya itu mendekat dan bertanya. Sudah sembuh, tapi kamu harus hati-hati. Jangan lakukan hal-hal yang membutuhkan upaya besar. Jika pinggang Anda menemui kekuatan yang terlalu kuat, mungkin akan terkilir lagi. Beristirahatlah selama 3 atau 5 bulan. Lakukan beberapa latihan untuk melatih tubuh Anda. Kata Fang Qiu. Baik. Besar. Itu keren. Pria parubaya itu tersenyum dan mengangguk sekaligus. Dia benar-benar bahagia ketika mendengar dia disembuhkan. Pria parubaya itu mengucapkan terima kasih kepada Fang Qiu lagi sebelum pergi. Dan di sini, ketiganya memang adalah ganoderma liar dan ginseng liar yang satu ini. Dan mereka semua sudah berumur. Setelah beberapa saat, dokter pengobatan Tiongkok tua itu berbicara perlahan. Adik, saya tidak akan bertanya kepada Anda di mana tepatnya Anda menemukan tanaman ini. Katakan saja lokasi yang kasar sehingga saya dapat menentukan kemanjuran tanaman. Kata pemilik. Gunung Tai. Dijawab Fang Qiu. Setelah mendengar itu, pemilik dan mata dokter pengobatan Cina tua itu tiba-tiba menjadi cerah. Ganoderma liar dan ginseng liar dari Gunung Tai sangat berharga. Aku akan mengambil tanaman ini. Pemiliknya segera membuat kesepakatan. Berapa banyak? Tanya Fang Qiu. Baik. 4 tanaman. Saya akan memberi Anda 100.000 total. Kata pemilik. Fang Qiu dikejutkan oleh nomor itu. Dia tidak berharap tanaman obat ini semahal ini. 4 tanaman untuk 100.000. Sebelum meninggalkan Gunung Tai, dia menjual 2 ginseng liar dan 3 ganoderma liar dengan harga 50.000 di desa itu. Sekarang dengan 1 lebih sedikit ginseng liar, harganya menjadi 2 kali lipat. Bagaimana bisa Fang Qiu tidak terkejut? Adik, harga ini sudah sangat bagus. Pabrik-pabrik ini, tidak peduli menjual kepada orang lain atau memproses sendiri, tidak akan menghasilkan banyak uang bagi saya. Paling tidak beberapa ribu. Mungkin hanya beberapa ratus. Melihat keheningan Fang Qiu, pemiliknya dengan tergesa-gesa menjelaskan. Berurusan. 100.000. Sembuh dari keterkejutan, Fang Qiu mengangguk langsung. Baik. Berikan saya rekening bank Anda dan saya akan melakukan transfer langsung. Kata pemilik sambil tersenyum. Fang Qiu segera menuliskan informasi rekening banknya. Afte. Pemiliknya mentransfer 100.000 ke Fang Qiu tanpa ragu-ragu dan kemudian menyingkirkan tanaman itu. Senang berbisnis dengan Anda. Menerima tanaman, pemiliknya menjabat tangan Fang Qiu sambil tersenyum. Ya. Fang Qiu mengangguk. Dia belum terbiasa dengan adegan bisnis seperti itu tetapi dia tetap sopan santun. Adik, bisakah kita bertukar kontak kita? Jika Anda menemukan lebih banyak tanaman obat di masa depan, bawa dan saya akan beli. Kata pemilik. Tentu. Fang Qiu mengangguk. Ini adalah hal yang baik baginya. Jangan pedulikan masa depan. Dia punya ginseng liar dan 2 ganoderma liar saat itu di ranselnya. Dia berencana untuk membawa ketiga pabrik ini ke pelelangan untuk tokoh-tokoh Wulin. Jika mereka tidak tertarik, dia akan membawa mereka kembali ke sini. Selain, dia mungkin melakukan perjalanan jauh ke pegunungan di masa depan dan mungkin baginya untuk menemukan lebih banyak bahan obat. Kemudian, memiliki tempat untuk menjual akan menyelamatkannya beberapa pekerjaan kaki. Dia menyelamatkan kontak pemilik. Fang Qiu bangkit untuk pergi. Sangat muda namun sudah sangat terampil. Pahlawan memang di antara yang muda. Menonton Fang Qiu pergi dari belakang, pemilik mengingat tendangan yang mengesankan dan bergumam dengan emosi. Masa depan pemuda ini cerah. Dokter pengobatan Tiongkok tua itu mengangguk dan berkata, tendangannya itu. Tidak banyak di bidang pengobatan Tiongkok saat ini yang mampu melakukannya. Dia masih sangat muda. Dia akan mengejutkan dunia jika dia tetap berada di jalur pengobatan Tiongkok. Berbicara tentang dia, pemilik memandang dokter pengobatan Tiongkok tua, penuh rasa ingin tahu. Bagaimana mungkin aku tidak? Dokter pengobatan Tiongkok tua menggelengkan kepalanya ketika dia melanjutkan, jika saya memiliki setengah dari kekuatannya ketika saya di usia ini, saya tidak akan menjadi seperti ini sekarang. Kamu sudah menjalani hari-harimu. Tidak ada gunanya membandingkan diri Anda dengan seorang anak muda. Pemiliknya memutar matanya. Haha.
Ada poin yang membandingkan tapi saya tidak cocok. Dokter pengobatan Tiongkok tua itu tertawa terbahak-bahak sebelum berjalan kembali ke kursinya di dekat meja konsultasi untuk melanjutkan buku medisnya. Di sana, meninggalkan toko obat, Fang Qiu pergi ke ATM terdekat dan menanyakan saldo rekeningnya. Tepat 100.000. Dia mengambil 75.000 dari ranselnya dan menyetor ke dalam kartunya. 29.000 dari Mo Yiki dan 50.000 dari penjualan tanaman. Kurang 5 tiket kereta api untuk mereka kembali dan 75.000 yang baru dia setor. Sekarang Fang Qiu memiliki lebih dari 2 grand tersisa padanya. Setelah deposit, Fang Qiu pergi ke toko acak dengan ranselnya dan membelikan dirinya sendiri pakaian olahraga. Rasanya aneh baginya untuk melakukan olahraga dengan pakaian normal akhir-akhir ini. Tentu saja, baju olahraga yang dibeli Fang Qiu tidak mahal. Sekitar 300 yuan secara bersamaan. Fang Qiu kembali ke sekolah sesudahnya. Dia membaca dan makan. Dalam sekejap, langit mulai gelap. Setelah berlatih menonton koin tembaga untuk sementara waktu di asrama, Fang Qiu melompat dari tempat tidur setelah lampu dimatikan untuk seluruh universitas. Dia berubah dan berlari keluar dari sekolah dalam gelap. Dia melakukan perjalanan dengan cepat. Mengikuti jejak dalam ingatannya, Fang Qiu segera mencapai area villa yang kaya dalam perjalanan ke stasiun kereta api. Fang Qiu datang ke sini untuk menanyakan informasi. Begitu dia tiba, dia melihat dua sosok berjalan keluar dari villa untuk naik kendaraan mewah, siap untuk pergi. Apakah pameran dagang sudah dimulai? Fang Qiu curiga. Dia tahu ini adalah dua pemuda kaya. Ikuti dan lihat. Gagasan itu terlintas di benaknya dan dia mengikuti di belakang kendaraan dua pemuda kaya itu keluar dari area villa secara rahasia sambil mencari taksi. Di jalan, Fang Qiu melambaikan taksi ke arahnya untuk berhenti dan memerintahkan pengemudi untuk mengikuti mobil mewah dua pemuda kaya itu. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 100. Padahal malam sudah tiba. Ada banyak orang di jalan karena itu adalah pusat kota, yang membuat kecepatan kedua generasi kedua yang kaya tidak cepat. Jadi taksi mengikuti mereka dengan mudah sepanjang jalan. Lebih dari 10 menit kemudian, mobil itu keluar dari pusat kota dan menuju pinggiran kota sepanjang jalan. Yah, tarik saja ke sini. Tidak lama setelah taksi memasuki pinggiran kota, Fang Qiu meminta untuk berhenti. Ongkosnya hampir 100 yuan karena itu adalah perjalanan yang panjang. Malam di pinggiran kota sangat sepi. Jalanan dinyalakan, tetapi sangat sedikit orang di situ. Jadi Fang Qiu berencana untuk turun dan mengikuti mereka sendiri. Setelah membayar ongkos, Fang Qiu turun dari mobil. Ketika taksi berbalik dan pergi, dia hanya membuat gerakan, segera menghilang ke dalam kegelapan dan mengejar dengan cepat ke arah mesin mobil mewah yang meraung di kejauhan. Dalam waktu singkat, Fang Qiu menyusulnya. Dan dia menemukan bahwa mobil berhenti di sebuah taman yang tenang di pinggiran kota. Dua generasi kedua yang kaya turun satu demi satu. Tiba. Sebuah pikiran muncul di benaknya. Fang Qiu segera mengeluarkan topengnya, menaruhnya di wajahnya, dan segera mengenakan topi mantelnya. Kemudian dia diam-diam mengikuti dua generasi kedua yang kaya, berjalan jauh ke taman yang sunyi. Setelah berjalan beberapa menit, dua generasi kedua yang kaya datang di depan sebuah batu karang yang sangat tinggi di taman. Di kejauhan, Fang Qiu bersembunyi di sudut gelap, mendongak. Dia tiba-tiba menemukan itu. Di sekitar bebatuan yang sangat tinggi ini terdapat kolam yang sangat besar dan kolam itu sepenuhnya merangkul bebatuan. Dan ada banyak alat semprotan air yang mencuat dari air di kolam. Karena malam telah tiba, alat semprotan air ini semuanya berhenti bekerja tanpa penyemprotan air. Di luar kolam yang merangkul bebatuan juga berdiri banyak orang. Dengan sedikit telepati, Fang Qiu terkejut menemukan bahwa semua orang ini adalah praktisi seni bela diri. Saat ini, para praktisi seni bela diri ini berkumpul bersama di sekitar kolam dalam 2 atau 3, berdiskusi satu sama lain dengan suara rendah. Pergi. Kenapa kamu tidak melakukannya? Bagaimana kalau kamu pergi dulu dan aku akan mengikutimu? Siapapun yang ingin melakukannya bisa melakukannya, tapi aku tidak akan menjadi yang pertama melakukannya. Suara diskusi didengar oleh Fang Qiu. Ketika Fang Qiu melirik orang-orang ini, dia menemukan bahwa banyak orang menunjuk ke batu di depan. Dia kembali memandangi bebatuan. Fang Qiu jelas melihat bahwa di tebing bebatuan yang sangat tinggi tergantung beberapa tali, yang tampak seperti panjat tebing akan diadakan. Mungkinkah itu di atas sana? Pikir Fang Qiu dalam hati. Tepat saat ini, seorang pria parubaya yang tampak seperti pekerja sanitasi tiba-tiba keluar dari kerumunan praktisi seni bela diri. Dia mengepalkan tangan pada orang-orang di sampingnya dan kemudian membuat gerakan dengan satu ikatan, langsung melompat ke kolam tanpa kata apa-apa.
Pada saat dia melompat ke kolam, dia dengan gesit menginjak perangkat semprotan air yang menyembul keluar dari air. Dengan dorongan jinjitnya, ia melompat lagi dengan suara mendesing, bergegas ke permukaan batu dari bebatuan, dan meraih tali yang tergantung di permukaan batu dengan tangan kanannya. Saat dia menenangkan tubuhnya, dia dengan cepat memanjat dengan kedua tangannya seperti monyet, bergegas ke puncak bebatuan dalam sebuah trais. Baik. Sangat mengagumkan. Keterampilan ini sangat bagus. Meskipun dia menggunakan kekuatan berjinjitnya untuk menghindari air, itu tidak menyebabkan sedikitpun riak di permukaan air dan juga tidak merusak alat semprotan air. Kung fu yang baik. Melihat pria parubaya yang tampak seperti pekerja sanitasi naik ke puncak, para praktisi seni bela diri di sekitar kolam semua bertepuk tangan untuknya. Ketika manusia pertama mencapai puncaknya, yang lain juga mengambil tindakan dengan berbagai cara, dengan cepat mendaki ke puncak bebatuan. Beberapa tergelincir di atas air, beberapa berputar di udara, dan beberapa menggenggam tali untuk naik lurus seperti gasing yang berputar. Ada banyak cara. Itu membuat semua orang bertepuk tangan dan bersorak. Di atas sana seperti yang diharapkan. Setelah menonton sebentar dan melihat orang-orang yang telah mencapai puncak semuanya menghilang di puncak bebatuan, Fang Qiyu hanya memastikan bahwa tempat pameran dagang berada di puncak bebatuan. Fang Qiyu langsung keluar dari kegelapan dan kemudian membuat gerakan, langsung terbang sebelum orang lain menemukannya. Dia sangat cepat. Dia meninggalkan orang-orang ini sendirian. Karena mereka semua adalah praktisi seni bela diri, dia tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dia langsung memasuki alam guru. Para praktisi seni bela diri di sekitar kolam memfokuskan mata mereka di atas bebatuan sejak awal. Gerakan Fang Qiyu segera menarik perhatian semua praktisi seni bela diri. Ya dewa, siapa itu? Apakah pria ini terbang? Dewaku, dari mana pria ini terbang? Dia adalah seorang guru. Hanya seorang guru yang bisa terbang. Apakah pria ini seorang guru? Melihat sosok Fang Qiyu, para praktisi seni bela diri di sekitar kolam semua terkejut. Tidak mungkin. Seorang guru. Guru yang legendaris. Bagaimana mungkin seorang guru datang ke sini? Tapi dia jelas terbang di sana. Ketika kamu melihatnya, dia telah terbang di tengah jalan. Bagaimana Anda tahu dia tidak memanfaatkan kekuatan lain sebelum Anda menyadarinya? Iya nih. Bagaimana bisa ada begitu banyak guru di dunia dan mereka tidak bisa datang ke tempat ini, kan? Tapi jelas dia terbang. Semua orang saling berdiskusi dengan kaget. Mereka semua menebak identitas Fang Qiyu. Apakah ada yang melihat di mana dia keluar? Bukankah ada yang salah dengan ini? Menurutku, orang ini pasti sudah melihat kekuatan besar dari orang-orang itu sebelumnya. Untuk menarik perhatian semua orang, dia sengaja membingungkan. Yah, seharusnya begitu. Orang ini harus menggunakan beberapa keterampilan dan metode khusus sehingga dia bisa terbang. Tentu saja. Mengingat sosoknya, dia harus muda. Bagaimana dia bisa menjadi guru? Ya, dia tentu saja bukan seorang guru. Selama diskusi, semua orang menganggukkan kepala dan memutuskan bahwa Fang Qiyu bukan seorang guru tetapi menggunakan beberapa keterampilan dan metode khusus untuk mencapai efek terbang dari guru. Di keramaian, dua generasi kedua yang kaya juga terkejut. Dewaku, dia tidak bisa benar-benar menjadi guru, bukan? Generasi kedua yang kaya berkata dengan suara rendah, penuh kejutan. Dia terlihat seperti seorang guru, tetapi bagaimana mungkin seorang guru datang ke lubang neraka ini? Mata lain juga penuh kejutan. Itu benar. Generasi kedua yang kaya pertama mengangguk dan terlihat normal. Jelas sekali. Tak satu pun dari mereka yang hadir percaya bahwa seorang guru bisa berada di sini. Dan di sini, Fang Qiyu, yang telah menjadi sasaran diskusi semua orang, telah menemukan pintu masuk di puncak bebatuan yang seperti sebuah gua. Dia melangkah ke dalamnya. Setelah beberapa langkah dan 4 atau 5 tangga turun, seluruh pemandangan di depan Fang Qiyu berubah. Di gua ini, sebenarnya ada pemandangan indah lainnya. Di depan Fang Qiyu, ada ruang yang sangat luas, seperti jalan dan juga kotak. Karena itu adalah bebatuan, tebing-tebing di sekitarnya sangat halus tanpa stalaktit. Pada waktu itu, sudah banyak orang datang ke ruang ini. Melihat sekeliling. Dia melihat bahwa beberapa dari mereka masing-masing telah menemukan tempat dan mendirikan kios di tanah, menjual berbagai hal. Kios pertama yang terlihat adalah kios yang menjual semua jenis memar serta pil resep rahasia eksklusif. Di belakangnya, beberapa menjual senjata dan beberapa penggemar kertas, kenari, dan mainan lainnya. Rasanya seperti pesta besar, sangat hidup. Kemari. Saya memiliki blaster memar resep rahasia yang eksklusif yang memiliki efek sangat tinggi. Cepat datang dan lihat. Pria muda yang berjualan obat menelepon. Saat panggilan terdengar,
Orang-orang dari warung lain juga disebut berturut-turut. Berbagai sihir dan senjata tajam. Semua jenis pisau, tombak, pedang, dan tombak. Pahlawan, mengapa tidak mengambil kesempatan baik untuk mengambil senjata yang tepat? Pemilik kedai senjata berteriak ketika dia melambaikan parang. Di sana, seorang anak lelaki yang menjual berbagai mainan juga tidak mau menunjukkan kelemahan dan berteriak, "Semuanya, cepat datang dan lihat. Ini adalah kipas kertas yang biasa digunakan Liu Chengyin, Tuan Liu. Di atasnya ada kaligrafi dan lukisan yang ditulis secara pribadi oleh Guru Liu. Itu dapat melindungi keamanan Anda di Wulin." Liu Chengyin, penggemar kertas Tuan Liu. Sekelompok orang datang dan salah satu dari mereka bertanya dengan keras, "Apakah nama keluarga Anda juga Liu?" "Tidak." Bocah itu berkata sambil menggelengkan kepalanya. "Lalu apa hubunganmu dengan Tuan Liu?" Pria itu terus bertanya. "Tidak ada hubungan." Bocah itu menjawab. "Lalu mengapa kita harus percaya bahwa kipas kertas ini milik Tuan Liu Chengyin?" Pria itu bertanya dengan nada menghina. "Ini hanya kipas kertas Tuan Liu," kata bocah itu dengan keras kepala. Melihat bocah ini cemas, orang-orang yang berkumpul di sekitarnya langsung tertawa. "Dan yang satu ini." Bocah itu dengan cepat mengambil kacang kenari di warung yang telah terjepit dengan terang dan berkata, "Ini adalah kacang kenari dari tangan besi tak terkalahkan, Tuan Qin." Mendengar ini, kerumunan tertawa lebih keras. Di kerumunan, Fang Qiu tertawa kecil dan berjalan ke kios berikutnya. Dia percaya bocah itu. Penggemar kertas dan kenari harus asli, tetapi dari mana asalnya terbuka untuk dipertanyakan. Setelah berjalan-jalan, Fang Qiu datang ke tengah ruang, di depan kios senjata lain. Fang Qiu mendongak. Di depan warung ini dikelilingi banyak orang yang secara tak terduga menunjuk barang-barang di warung itu. Fang Qiu penasaran. Dia pergi dan melihat pemilik warung itu adalah seorang remaja berkulit hitam yang mengirimkan semangat kepahlawanan tetapi dengan wajah yang sangat dingin. Dia melihat bocah itu duduk diam di belakang kios dan tidak berbicara dengan siapapun. Di depan kios, mata orang-orang terfokus pada pedang ramping di kios. Pedang ini sebenarnya bisa ada di sini. Ya, ini adalah pedang asli. Apakah kamu melihat cahaya dingin pada bilahnya? Ini penuh dengan udara dingin. Tentu saja, ini adalah pedang berjalan dari Master Jin Wansong, marsial superior kelas 6. Pada masa itu, Tuan Jin terkenal di Jianghu hanya dengan pedang. Saya telah mendengar bahwa pedang ini luar biasa tajam dan dapat disebut sebagai pedang yang baik dan unik. Karena itu pedang yang berjalan dari Guru Jin, mengapa ada di sini? Tanya satu orang dengan rasa ingin tahu. Ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Seorang pria berkata, dengan terobosan kekuatannya, Master Jin tidak lagi menggunakan pedang ini. Sebagai gantinya, ia menggunakan tongkat sebagai pedang. Setiap helai rumput dan setiap pohon di tangannya adalah pedang. Luar biasa. Mereka semua kagum dengan ibu jari mereka. Mendengar itu, Fang Qiu juga mengangguk diam-diam. Ketika kekuatan satu orang mencapai tingkat tertentu, senjata akan menghalangi masuknya dunia seni bela diri, sehingga sebagian besar yang kuat akan meninggalkan senjata mereka kecuali mereka memenuhi senjata sihir yang sebenarnya. Karena hanya senjata sihir sungguhan yang benar-benar memiliki kekuatan besar. Dan hanya senjata sihir asli yang bisa sepenuhnya cocok dengan pria kuat dan hampir bisa dianggap sebagai bagian dari pria kuat. Karena cocok, senjata sihir tidak akan menyebabkan rintangan seni bela diri pada pemegangnya.